Masih berasa ya harunya. Berasa lah Ti. Abadi rasanya itu tuh. Iya, asal bisa dipertahankan. Nah, Asal tidak hanya sampai All untuk England generasi-generasi saja, berikutnya. tapi juga Olimpiade dan lain-lain. Iya, sudah cukup lah 30 tahun kita puasa Ti. Iya, kita berikan sekali lagi apresiasi yang paling besar Bravo. untuk putra-putra terbaik bangsa. Oke. Hari ini kita sudah kehadiran siapa nih? Wah ini luar biasa narasumber kita. Saya tadi ngobrol banyak nih sama Mas Daryadi. Selamat pagi Mas. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Daryadi. Jadi beliau, ini narasumber kita ini ada dua kesamaan sebetulnya. Ya, jadi Mas Daryadi ini wartawan senior. Ya, bulu tangkis. Beliau ini juga sering meliput berbagai macam event olahraga. Event buat bulu tangkis begitu ya. Nah, salah satu yang menjadi kebanggaan beliau ini adalah meliput seorang Haryanto Arbi 30 tahun lalu. Berarti di tahun 90 berapa Mas? Ya sebelumnya 92 Susi Susanti Barcelona dapat emas pun saya udah di sana. Wah, luar biasa. Mas Haryanto Arbi, selamat pagi Mas. Apa kabar Mas? Selamat pagi, assalamualaikum. Pagi Mas Arif. Pagi Mbak. Ini ketemu lagi nih sama Mas Daryadi berarti ya. Mas Hari. Lihat Mas Hari ini ada beda ya mukanya ya? Ya lebih tebal pipinya. berarti semakin ini ya, semakin jadi businessman masalahnya. Oke. Mas Hari, apa kalimat yang ingin disampaikan kepada Anthony Ginting, kepada juga Jonathan Christie, Fajar dan juga Rian nih? Sebelumnya saya ucapkan selamat dulu kepada Jonathan Christie, Ginting, Fajar sama Rian, ikut bangga di Tunggal Putra setelah 30 tahun akhirnya pecah juga. Terjadi All Indonesia Final. Sekali lagi selamat buat Jonathan, Ginting, dan Fajar Rian. Menyaksikan nggak momen-momen tegang itu, Mas Hari? Waktu tunggal kan sudah ini ya, sudah rileks lah ya, nggak gitu tegang karena terjadi All Indonesia Final. Kalau di ganda putra selalu lah, kalau nonton selalu tegang juga. Tegang. Apa yang mungkin bisa dilihat dari permainan adik-adik Mas Hari ini, Mas? Ya, kalau lihat perjalanannya dari awal si Jonathan sama Ginting juga mainnya sudah luar biasa ya. Sudah apa yang sudah dilatih bisa dikeluarkan semua dan satu-satu lawannya yang dikalahkan juga dengan cara main yang benar-benar luar biasa ya. Terutama saya apresiasi banget sama Ginting yang udah bisa ngalahin Victor Everson. Juga Jonathan juga bagus lah dua-duanya. Mas Arbi, boleh diceritain nggak sih gimana tekanan saat di venue, saat di All England? Berkaca ke Anda. Berkaca pengalaman Anda begitu. Iya biasanya kalau pertandingan penting kayak All England itu kita biasanya malah susah tidur sampai pagi, biasanya nggak tidur tuh karena tegang kan. Orang mah rileks ya seharusnya ya. Iya, jadi kalau pas mau tidur kan kebanyakan mikir wah besok mau main apa nih, main gini lah ini. Jadi otaknya mikir terus jadinya malah susah tidur sampai pagi biasanya. Tapi merasa apa nggak sih Mas Hari, lapangan badminton itu semacam kayak angker gitu misalnya, mengingat ini kan turnamen tertua ya Mas Hari ya? Ya. Gimana Mas Hari merasakan lapangan itu pada saat itu? Kalau saya kan 93 juaranya di Wembley ya, Wembley Arena di London. 94-nya kan di Birmingham. Jadi waktu 93 masih di Wembley, 94-nya sudah pindah di Birmingham. Sampai sekarang di Birmingham. Kalau saya ngerasa sih di Wembley itu memang ini ya lebih hall-nya lebih angker, lebih dingin, suasananya juga lebih gelap gitu, lebih angker di Wembley sih kalau menurut saya ya. Oke. Apa yang membuat Mas Hari yakin bisa memenangkan pertandingan pada saat itu? Apa? Ya apa ya? Biasanya kita yakin aja karena apa yang kita latih, apa yang kita persiapkan sih sudah berjalan dengan baik, udah sampai final berarti kan tinggal satu langkah lagi. Nah satu langkahnya lagi ya kita bisanya juga berdoa aja. Siapa yang saat itu dikasih kesempatan untuk bisa menang.
Usaha dan doa ya Karena pastinya kita ya. sudah Saya kan mau karena ke iya karena kan kita sudah menyiapin semua ya. Sebaik dari segi Ya, fisik, betul. teknik semua kan Jadi sudah memang siap. persiapannya sudah jauh-jauh Tinggal hari ya Mas Arbi ya. iya betul. Mas Daryadi kalau Ya. melihat ini kan juga menyaksikan begitu ya bagaimana keseruan saat Bukan menyaksikan. Dia mengomentari pertandingan kemarin itu. bukan maksudnya di tahun 92 Iya. kemudian 93 bahkan kemarin juga menyaksikan akhirnya puasanya ini sudah hilang gitu ya dahaganya ya setelah 30 tahun. Apa yang paling berkesan dari permainan All England kemarin Anda melihatnya? Ya, saya kira memang semua tidak pernah menduga. Saya kira bagaimana Jojo dan Ginting bisa menjadi partai final seperti yang dilakukan Haryanto Arbi 94 ketika itu kan mengalahkan teman sendiri juga, Iya. Ardi Indonesian Wiranata. final juga ya. Ya, sebelumnya 93 ngalahin Joko Supriyanto. Jadi sebetulnya Indonesian final di partai final sudah dilakukan Haryanto Jadi Arbi. Indonesia itu sebetulnya sudah Ya. penghuni tetap lah ya gitu ya, Betul, mungkin. karena memang yang lebih menegangkan adalah sebetulnya ketika Ginting lawan Excelsen. Itu. Ya. Kemudian juga Lawan-lawan Jojo negara lain ya. Itulah adalah sebetulnya real pertarungan mereka perjuangan mereka yang sebenarnya. Jadi final kemarin sudah lebih rileks Ya, kalau sudah Anda lebih rileks karena kita sudah ketahui Indonesia akan menjadi juara. Dan yang menarik begini, All England ini sebetulnya kan turnamen level Super 1000 bukan satu-satunya. Januari ada Malaysia Open, Ya. Maret ada All England, Juni ada Indonesia Open, dan nanti Oktober ada China Open. Semuanya level Super 1000. 2024. Iya, tapi kenapa All England yang rasanya Kenapa tuh? lebih sakral gitu ya? Karena menjadi juara di All England rasanya berbeda. Karena Ini kan tertua turnamen kan? yang sudah digelar pertama kali tahun 1899, 125 tahun. Ya, jadi menjadi juara di ajang All England tuh demikian euforianya kan, karena kita nunggu juga. Terbatas orang bisa menjadi juara Indonesia. Ada Tan Yo Hock pertama kali, Rudy Hartono, Lim Swee King, Ardi Wiranata, Haryanto Arbi, Jonathan Christie. Jadi nggak sembarang pemain memang bisa jadi. Memang kadang-kadang ada yang juara All England tapi juga nggak bisa juara Olimpiade. Iya. Jadi intinya memang di tunggal putra ini kita lama sekali puasa gelar di turnamen bergengsi. Ada 3 sebetulnya yang menjadi acuan bagaimana seorang pemain menjadi juara, pertama di All England, juara dunia, kejuaraan dunia, kemudian Olimpiade. Olimpiade. Haryanto Abi terakhir di kejuaraan Olimpiade 94, kemudian kalau di Olimpiade terakhir Taufik Hidayat 2004, kemudian kalau di Olimpiade. kejuaraan dunia ini Taufik Hidayat tahun 2005. Artinya bagaimana dalam perjalanan sampai 2005 sampai sekarang tunggal putra kita ini memang miris gelar juara. Sebetulnya Taufik Hidayat punya kesempatan mau juara All England. Tahun 99 dia sempat ke final, kalah sama Peter Gate. Ya. Tahun 2000 sempat ke final, kalah lagi sama Sean Swanse. Tahun 2002 muncul Budi Santoso, kalah juga di final. Jadi memang dari 2002 sampai dengan Kalau boleh ditelaah apa sih, walaupun di atas kertas ya, kalau kita melihat di lapangan kan Iya. banyak aja kejadian-kejadian yang tidak terduga. Betul, memang dalam permainan bulu tangkis ini banyak hal-hal yang kadang-kadang unpredict ya. Kita melihat bagaimana perjalanan Jojo dan Ginting menuju jadi juara pun kita tidak menduga. Melihat track record dia di Januari sampai dengan menuju ke All England, main di Malaysia first round, main di India second round, main di Jakarta kandang sendiri first round. Seminggu sebelum ke All England main di Prancis, kalah juga first round dan kalahnya sama pemain-pemain jauh di bawah dia. Ginting pun begitu. 4 turnamen dia hanya terbaik di Jakarta, main di Indonesia Master semifinal, kalahnya juga sama pemain Kanada. Ya. Jadi ketika menuju ke All England kita tidak pernah membayangkan bahwa akan terjadi apakah juara pun tidak gitu loh. Jadi ketika mereka berhasil, ya inilah jalan yang memang diberikan untuk mereka untuk tampil di tengah krisis kepercayaan kita terhadap prestasi bulu tangkis kita yang memang tengah menurun. Ya. Karena memang jujur saja dari Januari sampai dengan menuju ke All England ini kita baru dapat 1 gelar. Itu di Jakarta lewat Leo Daniel. Jadi memang betapa minimnya prestasi kita, termasuk Fajarian menjadi juara pun ini di luar perkiraan. Karena terakhir Fajarian menjadi juara ya di All England tahun 2023. Artinya puasa gelarnya setahun baru dia bayar sekarang. Peringkatnya sampai turun cukup jauh sehingga membuat kita worry. Olimpiade tinggal 4 bulan lagi. Nah, Betapa siapkah kita untuk tampil, sementara inilah dalam kondisi yang kita miliki, mudah-mudahan ini menjadi trigger untuk mereka percaya diri Bekal juga tampil. ya. untuk Olimpiade di Betul. Paris ya. Kita nanti akan lanjutkan diskusi kita bersama dengan Mas Daryadi dan juga Mas Haryanto Arbi. Usai jeda pariwara berikut kami akan kembali.
Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin ke Mas Hari nih. Mas Hari, untuk momentum yang juga menjadi perhatian publik bahkan dunia, Mas Hari, adalah 4 bulan lagi nih kalau tadi kata Mas Daryadi, Olimpiade. dunia ini akan menyorot nih ya, pesta olahraga khususnya mungkin badminton juga. Apa yang bisa Mas Hari sampaikan buat adik-adik ini semua begitu ya, nanti akan berlaga di Olimpiade ini? Ya mudah-mudahan ini awal yang bagus untuk menambah kepercayaan diri Jonathan juga Ginting. Terus latihan untuk mempersiapkan diri, lebih giat lagi latihannya dan jaga kondisi. Kan yang paling penting kan jangan sampai cedera aja. Mas Hari, mengutip pernyataan Sekjen PBSI ya, Fadil Imran yang mengatakan ini adalah buah dari kedisiplinan yang tinggi. Benarkah demikian? Ya, saya sih apresiasi ke Pak Fadil juga ya. Setelah dibentuknya tim ad hoc Olimpiade kan sudah lumayan kelihatan hasilnya ya, Mas. Baik. Terakhir dari Mas Daryadi terkait mungkin apa ya harapannya kita semua pasti bisa menorehkan prestasi ya di Olimpiade. Cuma catatannya apa yang paling penting harus diperhatikan oleh para pemain kita? Ya, Olimpiade ini bukan akhir ya, tapi ini justru sasaran antara. Karena habis ini di bulan Mei ada lagi event Piala Thomas. Piala Thomas ya? Ya, di mana kita juga pasti punya keinginan membawa pulang kembali nih Piala Thomas ke Indonesia. Lanjut nanti di Juni akan ada Indonesia Open Super 1000 juga, pasti anak-anak ini juga akan main. Baru nanti mereka akan tampil di Olimpiade dan nanti bulan April sebelumnya juga akan ada kejuaraan Asia. Ini juga bergengsi. Nah, inilah yang benar-benar harus diperhatikan bagaimana menjaga kondisi para pemain agar puncaknya nanti di bulan Juli. Hari bilang mengatakan jangan cedera aja. Iya, kenapa? Kalau sayang sekali kalau tidak sampai tampil di Olimpiade 4 tahun sekali. Jadi kalau nggak main tahun ini, nunggu tahun 2028. Umur berapa nanti? Usia ada berapa? Ya, jadi memang kesempatan ini benar-benar harus dijaga, sekaligus menjaga tradisi medali emas di Olimpiade. Terakhir kita dapat lewat Grace Apri di Tokyo, ya mudah-mudahan minimal 1 lah kita bisa dapat lagi. Kesempatan emas, semoga bisa membawa emas nantinya begitu ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Daryadi dan juga Terima kasih, Mas Mas Daryadi. Haryanto. Sama-sama. Sehat selalu. Assalamualaikum.